Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi remedial fisika klasik. Nah, di sini saya pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang gas ideal. Nah, gas ideal ini adalah gas teoritis yang terdiri dari banyak partikel titik yang bergerak acak yang tidak mengalami interaksi antar partikel. Nah, di sini contohnya gini. Di sini ada partikel, di sini ada partikel. Jadi, di sini gas pada tekanan rendah, molekul antar molekul tidak ada karena dia berjauhan. Kalau kayak gini, nah, di sini kan partikelnya dekat. Jadi, gas pada tekanan tinggi terjadi interaksi karena jarak molekulnya berdekatan. Di sini hukum-hukum pada gas ideal. Yang pertama itu ada menurut hukum Boyle, di mana pada suhu tetap tekanan gas berbanding terbalik dengan volume gas. Kita dapat tuliskan yaitu P1 kali V1 sama dengan P2V2. Nah, yang kedua itu ada hukum Charles. Di mana pada tekanan tetap volume gas sebanding dengan suhu. Itu dapat kita tuliskan P1 per T1 sama dengan V2 per T2. Di mana yang ketiga di situ ada hukum Gay-Lussac. Di mana pada volume tetap tekanan gas akan sebanding dengan suhunya. Jadi P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Maka dari tiga hukum yang dipakai yaitu hukum Boyle dan Gay-Lussac. Nah, di mana kita akan mendapatkan persamaan umum gas ideal itu adalah PV sama dengan nRT atau NKT, di mana P ini adalah tekanan gas ideal, V ini volume, di mana N ini jumlah molekul zat dan R ini adalah konstanta gas umum. N ini jumlah molekul zat, K ini adalah konstanta Boltzmann, kalau T ini adalah suhu gas ideal tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke siklus Carnot. Nah, siklus Carnot ini adalah suatu rangkaian panas yang berjalan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya kembali kepada keadaan yang sama. Nah, mesin Carnot ini bekerja secara reversible, bekerja bolak-balik, yang bekerja dengan dua proses isotermin dan dua proses adiabatik. Nah, di mana adiabatik ini adalah tidak ada pertukaran panas antara sistem dan sekitarnya. Oleh karena itu, suhu akan meningkat jika kompresi atau suhu akan menurun. Nah, pada isotermal ini tidak ada perubahan suhu. Dengan demikian, suhu dalam proses sistem adalah konstan. Nah, di isobatik ini proses perubahan sistem pada tekanan tetap. Nah, gambarnya. Nah, inilah maka kenapa itu suatu rangkaian panas yang sehingga pada akhirnya kembali ke keadaan semula. Nah, adiabatik. Nah, ini yang ini proses adiabatik, berarti tidak ada pertukaran panas antara sistem dan sekitarnya, oleh karena akan meningkat jika komposisi akan menurun. Nah, cara kerja mesin Carnot ini proses penyerapan kalor dari sumber panas yang sering disebut sebagai
reservoir atau tanda panas, usaha yang dilakukan oleh mesin. Nah, kita akan masuk ke soal nomor 4 dulu, yaitu tentang persamaan Maxwell. Nah, di mana persamaan Maxwell ini adalah himpun 4 persamaan diferensial parsial yang mendeskripsikan sifat-sifat medan listrik dan medan magnet dan hubungannya dengan sumber-sumbernya muatan listrik dan arus listrik. Nah, pada tabel perumusan dalam muatan dan arus bebas. Nah, di sini ada namanya hukum Gauss. Nah, bentuk di sini bentuk diferensialnya adalah delta kali D sama dengan P per V. Nah, bentuk integralnya adalah integral siklik S D kali dN sama dengan delta Fs. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum Gauss untuk magnetisme, di mana itu adalah delta kali B sama dengan 0, di mana bentuk integralnya adalah integral siklik S B dikali dA sama dengan 0. Nah, yang ketiga itu ada persamaan Maxwell Faraday atau hukum induksi Faraday, yaitu delta dikali E sama dengan 2B per 2T. Kita akan mendapatkan bentuk integralnya integral siklik 25E dikali dl sama dengan min 2dbs per 2t. Nah, yang keempat itu ada hukum Ampere, di mana kita mendapatkan bentuk diferensialnya adalah delta dikali H per JP ditambah 2D per 2T, di mana integral kita akan mendapatkan integralnya adalah 25 H dl I arus kali F kali S ditambah 2 siklik D kali S per 2T. Nah, kita masuk ke soal nomor 3, yaitu segi 8 ajaib dan penurunan DH dan DG. Nah, di mana segi 8 ajaib itu di sini ada G, di sini ada P, di sini ada H, suhu, ini S, tapi U, P, F, dan suhu. Nah, kita sekarang akan menurunkan persamaan dari DH. Nah,
untuk perubahan energi entalpi ini adalah perubahan energi entalpi. Nah, itu adalah DH. Dengan cara yang sama kita akan menemukan persamaan awal, yaitu DH sama dengan dP ditambah ds. Agar sisi kiri dan kanan setara, maka dP dikalikan dengan suhu T. dP ini kita kalikan dengan suhu T, dan ds ini kita kalikan dengan P, sehingga persamaan ini dapat kita tulis dalam bentuk DH sama dengan VdP ditambah TdS. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menurunkan dG. Nah, dG ini kan adalah perubahan energi bebas Gibbs, memiliki sudut terdekat tekanan yaitu P. Nah, sehingga dP diberi tanda positif, sedangkan temperatur berada di bawahnya, maka perubahannya temperaturnya adalah dT. Kita dapatkan persamaannya adalah dG sama dengan dP dikurang dt, karena tadi temperaturnya berada di bawahnya. Nah, kita isi depannya dengan cara menganalisis satuan dari besaran yang ada di sisi kiri dan sisi kanan. G itu kan adalah besaran energi. Nah, sehingga satuannya dalam joule itu adalah Nm. dP dan dP yang satuannya adalah Nm-2. Oleh karena itu dP dikalikan dengan volume. dP ini kita kalikan dengan volume ini kan satuannya adalah meter kubik agar besarannya sama. Nah, kita dapatkan Nm sama dengan M kubik dikali Nm-2. Maka dari sini kita akan temukan satuan bagian dari VdP. Nah, untuk unsur dt dalam satuan Kelvin harus dikalikan dengan Jk-1 agar menghasilkan satuan joule. Nah, Jk-1 ini tidak lain kan adalah satuan dari besaran entropi atau S, sehingga persamaan dG maka kita akan mendapatkan persamaan dG-nya adalah VdP dikurang SdT. Nah, persamaan ini disebut sebagai konsep potensial termodinamika 1. Terima kasih.